Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sama salat subuh yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila." Kalau kalian yakni hai kaum muslimin, yakni terjadi perselisihan dalam suatu perkara dalam kehidupan kalian, maka hendaknya kalian segera yakni merujuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian benar-benar mau beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Yang demikian itu akibatnya lebih baik buat kalian. Ini di dalam surah An-Nisa ya, ayat 59. Demikian juga yakni di dalam surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah dari menyelisih terhadap perintah Allah ataupun nabinya, yakni apabila mereka ditimpa suatu fitnah atau mereka ditimpa adab yang pedih. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah yakni mengomentari ayat ini, atadri mal fitnah, tahukah engkau fitnah yang di dalam ayat An-Nur tadi, ayat 63, surah An-Nur ayat 63. Al-fitnah asyirku, kata Imam Ahmad, fitnah itu adalah kesyirikan. Na'allahu idza radda ba'da qawlihi, ini ketika seorang itu menolak sebagian dari ucapan Nabi yang sahih, ayyaqa fi qalbihi syai'un, Allah jadikan di hati orang itu yakni suatu perkara, minazzaigh wa yahlik, ya, perkara itu adalah orang itu akan mendapatkan yakni azzaigh, hatinya yakni simpangkan oleh Allah dari kebenaran. Wa yahlik, maka orang itu akan binasa, akan celaka. Ini komentar Imam Ahmad dari surah An-Nur tadi ayat 63 mengenai fitnah orang-orang yang mereka menyelisih dari perintah nabinya, tidak mau menerima perintah nabinya, tidak mau menjalankan sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih yang datangnya dari Nabi, menolak. Maka orang yang menolak ini tidak mau taat kepada nabinya, tidak mau menjalankan sunnah nabinya yang sahih, maka yakni resikonya orang itu akan disimpangkan, di hatinya itu akan yakni adanya menyimpang dari jalan kebenaran, dan orang yang menyimpang dari jalan kebenaran ini akan celaka. Kemudian
qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Ucapan mu'alif dalam buku ini, hendaknya kalian dan kita ini yakni memahami agama Islam. Al-Islamu bil ma'na al-'am huwa at-ta'abbud lillah bima syara'a. Islam pengertian secara umum itu adalah menghambakan diri kepada Allah dengan menjalankan syariat. Mundu an arsalallahu rasul ila an taqumas sa'ah. Dimulai ketika Allah mengutus para rasulnya sampai yakni datangnya hari kiamat. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah, sebagaimana hal ini Allah azza wa jalla telah yakni menyebutkan di dalam ayatnya yang banyak, tadullu ala anna syara'i'a as-sabiqah, yang menunjukkan bahwasannya syariat yang terdahulu kullaha Islam lillah azza wa jalla. Semua syariat yang terdahulu ini adalah itu termasuk Islam miliknya Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala mengatakan atau menceritakan an Ibrahim, yakni hambanya yang saleh, yakni Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dan anak kami yakni Nabi Ismail muslimain, yakni orang yang benar-benar tunduk taat kepada Engkau wahai Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang yakni taat kepada Engkau wahai Allah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Ini berarti menunjukkan ayat ini tentang kisah yakni terdahulu ya, syariat terdahulu yakni Nabi Ibrahim. Nah, ini semua syariat-syariat yang sudah yakni lewat dari para rasul yang sudah lewat, entah itu Nabi Ibrahim dan sebagainya ya. Ini semuanya mereka menjalankan syariat Allah, dan syariat Allah ini adalah termasuk Islam, yakni karena makna Islam itu menyerahkan diri atau tunduk kepada Allah azza wa jalla. Ini pengertian Islam secara umum. Wal Islam bil ma'nal khas, adapun Islam pengertian secara khusus, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhtassu bima bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslim. Jadi Islam definisi secara khusus yakni adalah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah terkhususkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yakni apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syariat tersebut nasakha jami'al adyan, yakni telah menghapus semua syariat agama-agama as-sabiqah, yakni yang telah lewat. Fasara man ittaba'ahu, maka jadilah orang yang mengikuti Nabi Muhammad dengan taat kepada syariatnya musliman, berarti orang ini muslim, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah. Wa man khalafahu laysa bimuslim, dan orang yang sebaliknya yang tidak mau mengikuti syariat Nabi kita, menyelisih syariat Nabi kita, laysa bimuslim,
yakni orang ini bukan muslim. Fa'ajba'ur rasul muslimuna fi zamani rasulihim. Maka para pengikut rasul-rasul yang terdahulu yang mereka taat kepada rasul-rasul yang sudah lewat, entah itu yakni Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Ini mereka dikatakan muslim pada zaman yakni rasul mereka, karena mereka waktu itu taat kepada rasulnya, mengikuti syariat yang dibawa rasulnya. Ya seperti Nabi Musa itu membawa kitab Taurat. Mereka yang mengikuti Nabi Musa dengan taat dengan mengikuti kitab Taurat berarti mereka muslim. Demikian juga pada Nabi Isa, kaumnya yang mereka taat pada Nabi Isa dengan mengikuti Injil, mereka dikatakan muslim. Demikian juga yang mengikuti Nabi Ibrahim, yang mereka taat mengikuti Nabi Ibrahim juga dikatakan muslim. Fal Yahud muslimuna fi zamani Musa. Ya ini disebutkan ya, orang-orang Yahudi yang mereka yakni tunduk yakni pada zamannya Nabi Musa, mereka dikatakan muslim. Demikian juga Nasara yang mereka tunduk taat mengikuti Nabi Isa dikatakan muslim. Wa amma hina bu'itsan Nabi Muhammad SAW, adapun ketika sudah dibangkitkan atau diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, fakafaru bihi, mereka yakni mengingkari syariat Nabi kita, tidak tunduk kepada Nabi kita, falaysu bi muslimin, maka mereka bukan orang muslim, bukan orang yang taat tunduk kepada Allah. Wa hadha dinul Islam huwa dinul maqbul indallahi an-nafi' li sahibihi. Qala Allah azza wa jalla inna dina indallahi al-Islam, surah Al-Imran ayat 19. Dan agama Islam ini adalah agama yang betul-betul diterima oleh Allah dan diridhoi. Dan inilah agama yang akan mendatangkan yakni berbagai kemanfaatan, kemaslahatan bagi yang mereka memeluk agama Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, inna dina indallahi Islam, ketahuilah sesungguhnya agama yang ada pada Allah itu hanya Islam. Ini surah Al-Imran ya, ayat 19. Wa qala, dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Al-Imran ayat 85. Wa hadzal Islam huwa al-Islamul ladzi amtanallahu bi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati. Inilah agama Islam, agama yang betul-betul yakni kenikmatan besar bagi Nabi kita Muhammad dan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan buat kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan pula buat kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agamanya. Maka jelas dalam ayat ini yakni Islam telah disempurnakan yakni oleh Allah untuk umat ini, yakni umatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan betul-betul nikmat yang diakui oleh Allah, nikmat yang disempurnakan buat umat ini, dan Islam inilah yang diridhoi oleh Allah sebagai agama buat kalian. Kemudian qauluhu, ucapan muallif dalam kitab ini, bil adillah, yakni bahwasannya kalian dan kita dituntut untuk yakni mengenal agama Islam ini yakni dengan dasar adanya dalil. Adillah, dalil-dalil. Yang adillah ini dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari dalil. Apa itu dalil? Wa huwa ma yurshidu ila al-matlub. Dalil adalah
yakni mengarahkan kepada sesuatu yang diinginkan, yang dimaksud. Ini namanya dalil. Jadi misalnya kamu memberitahukan kepada orang lain, mana dalil kalau agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang diridhoi oleh Allah, agama yang betul-betul nikmat yang paling besar. Maka kamu bisa yakni memberitahukan, mengarahkan kepada orang yang bertanya, ini dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan buat kalian, hai manusia, agamamu, dan telah kusempurnakan pula buat kalian nikmat yang paling besar, yakni nikmatku buat kalian, dan telah kuridhoi buat kalian, yakni agama Islam sebagai agamanya. Ini dari bentuk realisasi, yakni kalau kita memahami agama ini dengan dalil, ini dalilnya jelas jadi ya. Nah, wal adillatu ala ma'rifati dzalik sam'iyah wa aqliyah. Dan dalil-dalil di dalam agama Islam ini yakni ada dua. Ada dalil sam'iyah, ada dalil aqliyah. Fasam'iyah ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab was sunnah. Adapun yang berkaitan dengan dalil sam'iyah itu adalah dalil yang bersumberkan dari wahyu Allah, dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Ini dalil sam'iyah. Wal aqliyah ma sabata bin nadar wa ta'ammul. Adapun dalil aqli, dalil rasional itu yakni dalil yang bersumber dengan adanya an-nadar, pemeriksaan, penelitian, wa ta'ammul, dan pemikiran, melakukan dengan pemikiran akal. Ini berpikir. Wa qad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw fi kitabih. Dan sungguh Allah azza wa jalla yakni menjelaskan tentang macam ini, yakni dalil-dalil aqliyah ataupun dalil naqliyah, dalil sam'iyah ataupun dalil aqliyah. Ini di dalam kitab banyak ya. Di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ini banyak. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayati kada wa kada wa hakada yakunu syaqul adillah al-aqliyah ad-dala 'ala Allah taala. Dan di dalam kitabnya Allah Al-Qur'an ini banyak ya, yakni tentang ayat-ayat yang menerangkan adanya dalil, misalnya nakal, dalil yang berkaitan atau bersumber dari dalil an-nakal sam'iyah, ataupun dalil akli, yakni yang sifatnya rasional. Ini banyak, dan hal ini yakni syaqul adillah al-aqliyah, konteks dari dalil akal rasional yang menerangkan adanya Allah ini banyak. Di dalam Al-Qur'an itu yakni dalil yang berkaitan dengan akal yang bersumber, yakni yang bersumber atau rasional, yakni bersumber akal yang menerangkan Allah dalam Al-Qur'an ini banyak. Misalnya ya dalam ayat, yakni Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari, ini dalam surah Al-Hadid. Kemudian Allah yang menjadikan adanya kematian dan kehidupan, yakni dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah yang menjadikan adanya kehidupan dan kematian. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah yang menghidupkan suatu negeri yang mengalami kematian dalam ratusan tahun. Ini semua di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran ini menerangkan, yakni baik dalil akal ataupun dalil naqli sam'iyah, ini begitu banyak ya, banyak sekali. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah as-sam'iyah fa mithlu qouli ta'ala. Adapun
memahami atau mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui dalil-dalil as-sam'iyah atau dalil naqliyah, famithlu qali ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Ini yakni tentang dalil as-sam'iyah, yakni dalil nakal yang menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Sekali-kali Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul. Qad khalat min qabli rasul, yang pernah lewat sebelumnya para rasul yang lainnya. Bil adillah al-aqliyah bin nadar wa ta'amul fi ma ata bihi minal ayat al-bayyinat allati adamuha kitabullah azza wa jalla. Kemudian untuk memahami dengan dalil aqli ini, yakni membutuhkan an-nadar, pemeriksaan, wa ta'amul dan pemikiran fi ma ata bil ayat, sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat al-bayyinat yang jelas, allati adamuha, yang ayat yang paling agung, paling mulia, paling gamblangnya kitabullah adalah ayat kitabullah azza wa jalla, yakni Al-Qur'an. Al-mustamil 'alal akhbar as-shadiqah nafi'ah, di mana dalam kitab ini Al-Qur'an mencakup yakni tentang berita-berita yang sahih, yang benar, an-nafi'ah, yang bermanfaat bagi manusia, wal ahkam, dan juga di dalam Al-Qur'an terkandung hukum-hukum al-maslahah, yang membawa kemaslahatan, al-adilah, yang sangat adil, wa ma jara ala yadahi min khariqil adat, dan juga di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kejadian-kejadian di luar kebiasaan dari kehidupan, wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan juga berita-berita tentang perkara ghaib, allati la tasduru illa an wahyin, yang perkara atau hal-hal yang ghaib ini tidak yakni bersumber kecuali dari wahyu, wallati sadaqaha ma waqa'a minha, dan yang betul-betul wahyu ini membenarkan berbagai kejadian yang terjadi dari dalam kehidupan ini ataupun dari yang diberitakan dalam Al-Qur'an-nya. Baik, ini dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillah, wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.